Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam. Kali ini kita akan membahas mengenai kiat memotivasi tim dan membangun solidaritas dalam tim. Kita mulai dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun tim kerja yang solid. Membangun tim yang solid dimulai dari mungkin yang pertama adalah kualitas individu yang cerdas. Tim yang luar biasa biasanya dibentuk oleh karyawan-karyawan yang memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang terbaik. Meskipun tiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan sendiri-sendiri, tetapi tetap saja merupakan bagian dari organisasi itu sendiri. Kemudian biasanya perusahaan hanya bisa berkembang jika orang-orang di dalamnya memiliki keinginan untuk membesarkan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan iklim kerja yang nyaman, hangat, kemudian memberdayakan semua aspek, bukan hanya membuat karyawan sekedar nyaman, tapi juga bisa meningkatkan produktivitas. Perusahaan yang memiliki karyawan yang solid dan mentalitas tim yang kuat bisa membuat perusahaan itu berkembang dengan cepat dan baik. Sadar untuk mendukung satu sama lain, saling melengkapi dan bertanggung jawab. Jelas perusahaan memiliki fondasi yang sangat kokoh untuk dapat berkembang. Untuk itu, demi kesuksesan perusahaan, untuk memperhatikan kiat membangun tim yang solid, kita akan bahas beberapa tips atau apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah fokus mencari orang yang tepat sesuai kepribadian calon karyawan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani. Biasanya perusahaan dalam merekrut karyawan atau anggota di dalam sebuah perusahaan, fokuslah mencari orang-orang yang tepat dengan mengisi bagian lowongan, atau mungkin selain mempertimbangkan faktor pendidikan, misalnya bisa memanfaatkan tes psikologi untuk mencocokkan kesesuaian kepribadian calon karyawan dengan jenis pekerjaan yang dilamar dan visi misi perusahaan tentunya. Ini yang pertama. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua, mementingkan seluruh divisi bagi setiap karyawan mendapatkan apresiasi oleh manajerial atau atasan merupakan hal yang sangat penting, sebab merasa kinerja mereka diperhatikan dan dihargai. Dalam hal ini adalah salah satu dasar untuk membangun tim yang solid, ya kan? Jadi prinsip menghargai. Dengan demikian, bila atasan atau bos kita tidak pelit atau menghargai lah ya, memberikan apresiasi kepada karyawan, mereka akan bekerja dengan optimal dan mendorong untuk semangat mengembangkan perusahaan. Itu yang penting. Namun jika karyawan tidak merasa dihargai, cepat atau lambat mereka akan cari cara untuk keluar dari perusahaan untuk mencari pekerjaan lain. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saling mengenal, membangun kebersamaan di luar jam kerja bisa membuat anggota tim saling mengenal, mungkin dengan banyak berdiskusi, tapi yang informal gitu ya, untuk saling mengenal orang-orang yang bekerja. Kita juga dapat membantu kita memahami gaya kerja teman-teman kita dan melakukan diskusi yang konstruktif lah ya, secara berkesinambungan. Jadi kita saling memahami, kita bisa membantu tim anggota tim lain saling mengenal, membangun kebersamaan juga di luar jam kerja. Misalnya saja dengan mengadakan makan bersama atau ajak ngopi
jam istirahat. Pokoknya intinya mah membangun kebersamaan aja dengan cara saling bertukar pikiran supaya kita saling memahami atau saling mengenal. Kemudian yang keempat adalah jalani komunikasi. Salah satu cara membangun tim yang solid adalah saling menjaga komunikasi sesama karyawan dengan saling terbuka dan membagi informasi yang penting atau yang seperlunya lah gitu ya. Nggak saling menyinggung atau merahasiakan sesuatu. Cara terbaik untuk menunjukkan respek atau rasa hormat terhadap sesama rekan kerja adalah melalui komunikasi tim, komunikasi dengan yang baik gitu. Jika tim tidak saling terbuka dan membagikan informasi, tim tentu akan terhambat dan sulit maju sebab solidaritas tim ditentukan oleh komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik antar karyawan. Yang kelima adalah tetapkan tujuan tim. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang merupakan dasar membangun tim yang solid. Dengan begitu, individu memiliki tanggung jawab atas setiap tugas yang harus diselesaikan setiap hari. Nah, selain itu, pentingnya memberikan pengetahuan, penguatan positif terhadap satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara bersama-sama dalam tim demi mencapai tujuan jangka panjang. Namun ingat, sasaran kinerja pun harus jelas dan nyata. Poin yang keenam adalah kita boleh merayakan keberhasilan atau merayakan kegagalan. Penting untuk merayakan keberhasilan atau ketika pekerjaan berlangsung dengan baik dan benar, maka kita harus merayakan. Kumpulkan tim dan pastikan semua orang menyadari bahwa ketika mereka bekerja bersama dengan solid, hal-hal besar bisa saja dapat kita raih. Jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik, berikan mereka apresiasi, kemudian itu dilakukan di depan anggota tim lain sehingga setiap usaha dapat dilihat dan dihargai oleh orang lain. Ini juga membantu setiap orang untuk merasa bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan membuahkan hasil dan membanggakan. Dan sebaliknya, jika tim kita mendapatkan kegagalan, bersatulah dan jadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk keberhasilan yang akan datang. Jangan lemparkan kesalahan pada siapapun, apalagi anak buah. Tanggung jawab segala risiko secara bersama-sama adalah salah satu cara untuk membentuk tim yang solid. Jadi kita berempati dengan tim sendiri dan belajar dari kegagalan untuk bergerak lebih baik ke depan. Saya kira itu mungkin yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan tim yang solid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pagi hari ini. Salam pejuang RSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.